Mas Narso, tadi Anda bicara soal swasembada. Tergantung, artinya baik tidaknya itu tergantung. Dari sisi mana kita? Ya, dari sisi mana kita lihat. Mana yang lebih penting, swasembada atau food security? Prioritas pertama adalah food security. Karena food security itu menyangkut kebutuhan hari ini. Menyangkut kebutuhan hari ini. Jadi kita memang tidak boleh kita rawan pangan. Tidak boleh rawan pangan. Tidak boleh kekurangan makan. Tidak boleh. Tapi kalau swasembada itu untuk memenuhi food security, salah satu jalannya adalah dengan swasembada. Tapi kalau swasembadanya belum kita capai, tidak boleh kita dalam keadaan food kita unsecure. Itu tidak boleh. Sehingga kalau belum swasembada untuk memenuhi food security, ya impor memang harus kita lakukan. Mas, saya ingat salah satu gagasan Jokowi itu kan swasembada pangan tahun 2016 dan tahun 2017. Ya. Kalau tidak salah, kemudian dibangunlah sejumlah infrastruktur. Ya. Gagasan itu dengan pernyataan soal food security lebih penting daripada itu gimana? Jadi swasembada pangan yang dirancang secara baik, dan itu yang kebetulan saya juga memimpin satu organisasi Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia. Di situ memang kita sudah buat suatu pernyataan, ya, statement yang sifatnya adalah memberikan masukan kepada pemerintah bahwa strategi pembangunan pertanian kita, terutama pangan, itu memang harus lebih integratif dan visioner. Yang Bapak sampaikan tadi, bahwa akan ada infrastruktur, bendungan, irigasi, jalan, dan lain-lain, itu adalah bagian daripada sesuatu yang harus diintegrasikan. Harus ada di luar Jawa kebanyakan, bukan? Ya, tidak harus di luar Jawa. Tidak harus. Misalnya di Jawa, katakanlah. Kita kan punya memang lumbung-lumbung padi di Pantura misalnya, seperti itu. Tetapi persoalannya kan bagaimana airnya. Maka kalau ada infrastruktur yang terkait sama penyediaan air, irigasi, bendungan, itu adalah bagian yang harus diintegrasikan. Sehingga membangun infrastruktur pertanian itu harus benar-benar memang tujuannya adalah untuk mengarah kepada pembangunan pertanian secara keseluruhan. Tidak hanya infrastruktur fisik, tetapi infrastruktur kelembagaannya yang dulu-dulu kita juga sudah pernah ada. Tetapi kemudian karena perkembangan zaman, kelembagaan-kelembagaan itu juga mulai meluntur. Itu yang harus kita bangun, gitu. Jadi mengarah ke swasembada baik. Karena apa? Tapi ada syarat. Pada saat swasembada itu petani tetap penghasilannya, pendapatannya harus cukup untuk hidup layak, harus cukup untuk hidup menyekolahkan anaknya, menguliakan anaknya. Berarti kalau swasembada kan harganya murah. Betul. Supaya dengan kondisi murah itu dia tetap punya duit banyak, berarti luas lahan yang harus dimiliki itu harus luas. Dan itu akan membutuhkan kebijakan yang mengarah ke agraria reform. Agraria reform yang Anda maksud mungkin nggak di Jawa atau di luar? Jadi begini, ada dua, ya. Kalau di Jawa, kalau kita mau agraria reform itu diartikan sebagai land reform, tidak mungkin. Karena jumlah lahannya sudah sangat terbatas. Tetapi jangan putus asa bahwa yang direform, yang dikonsolidasi tidak harus kepemilikan, tetapi pengelolaannya, manajemennya. Yang tadinya skalanya kecil-kecil di bawah skala ekonomis, maka kalau itu disatukan pengelolaannya, itu akan menjadi skalanya ekonomis. Dan itu nanti akan lebih produktif karena akan bisa menggunakan teknologi, mekanisasi, dan lain-lain, dan kemudian bisa dibangun industri hilirnya berbasis pertanian di setiap skala-skala pedesaan yang tepat guna. Itu akan meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian yang sedikit itu. Yang sedikit, oke. Maka kuncinya nanti agraria reform di Jawa itu adalah sertifikasi lahan-lahan pertanian. Sertifikasi lahan-lahan pertanian. Yes. Dan itu ya karena memang lahan sudah nggak bisa lebih besar lagi, kan? Betul. Sehingga kalau disatukan pengelolaannya, maka sertifikat itu kira-kira sebagai penggantinya saham. Ada perbedaan dong dengan di luar Jawa? Ada. Kalau di luar Jawa, tanahnya masih memungkinkan. Betul. Maka agraria reform bisa diartikan sebagai real land reform. Jadi artinya kalau skala ekonominya satu petani bisa dapat 5 hektar, memungkinkan. Misalnya kita contoh, kita bangun perkebunan di daerah perbatasan. Kalau selama ini Pirtran itu 2 hektar, tapi mungkin satu generasi sudah nggak bisa dibagi lagi. Kalau 2 hektar satu generasi juga tidak membuat mereka sejahtera. Sudah miskin lagi. Sudah miskin lagi. Ya. Harus lebih besar. Harus lebih besar. Jadi misalnya katakanlah 10 hektar, 15 hektar per kakak. Mas Narso, jadi saya sekarang dari penjelasan Anda, saya bisa paham bagaimana Presiden sekarang membangun infrastruktur pertanian, termasuk waduk dan lain-lain, dan infrastruktur jalan di luar Jawa loh, lebih banyak. Apa karena itu?
Di luar Jawa, iya karena memang potensinya masih ada, potensinya masih ada. Tapi kalau di Jawa mungkin lebih ke bagaimana meningkatkan produktivitas persatuan luas yang kita kenal dengan intensifikasi. Dan itu bukan berarti tidak butuh infrastruktur, itu juga butuh. Revitalisasi infrastruktur pertanian di Jawa itu juga sangat diperlukan. Mas, ini cerita tentang kembali ke soal food security. Saya ingat bahwa pangan itu bisa membuat sebuah negara rusuh, bisa membuat negara sejahtera. Ya. Jadi sebuah negara bisa, sebuah kekuasaan bisa jatuh hanya karena perut lapar. Ya. Lalu kemudian pada suatu saat kita bicara soal peran sebuah lembaga besar yang namanya Bulog untuk kemudian mengamankan pangan. Karena kan sangat berpengaruh pada inflasi, sangat berpengaruh pada pengendalian harga dan seterusnya. Pandangan Anda tentang ini? Ya, jadi kalau kita amati, sebenarnya pemerintah saat ini sangat berhasil mengendalikan inflasi. Oh iya, iya. Bukti akhir tahun lalu inflasi kita cuma 3,35 dan sampai bulan Maret ini mungkin sekitar 4%. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah keberhasilan pemerintah mengendalikan volatilitas dari harga pangan. Dan volatility itu bisa dijaga, itu artinya sebenarnya kaidah-kaidah ataupun kebutuhan untuk memenuhi food security itu bisa dipenuhi oleh negara. Tapi yang dari tadi Anda bilang berhasil untuk menekan inflasi sampai 3,35. Tetapi kan sumbangan dari pangan, harga-harga pangan terhadap inflasi itu kan termasuk besar sebetulnya. Justru itu karena sumbangan volatilitas daripada food price itu tinggi terhadap total inflasi, maka pemerintah tepat sekali untuk mengendalikan harga pangan sebagai mekanisme untuk mengendalikan inflasi. Artinya Bulog kembali kepada fungsi seperti dulu, bukan hanya soal beras lagi tapi juga sembako kan? Saya kira itu karena ketika pangan diserahkan full ke mekanisme pasar dan masuk ke mekanisme pasar internasional, pertanyaannya adalah kuat apa enggak kita beradu di pasar komoditi internasional. Di dunia ini yang namanya pangan itu kira-kira digambarkan oleh produksi ataupun perdagangan oil and green, oil and green, edible oil ya, minyak makan, dan green biji-bijian, ya biji-bijian. Dan itu di dunia ini kita sudah tahu penguasanya juga itu saja, paling nggak lebih dari 4 pelaku besarnya. Dan situasi pasar di internasional seperti itu, kemudian kalau memenuhi kebutuhan pangan Indonesia diadu disuruh masuk ke dalam mekanisme pasar yang sangat raksasa itu, maka rasanya kita juga harus tahu diri. Rasanya mungkin itu kita semua akan tercekik kalau persaingannya dibuka selebar itu, bukan? Itu maksud saya. Sehingga kalau kita mau beradu di pasar internasional, kita harus ngirim jagoan. Jagoan itu yang kita persenjatai dengan powerful segala macam, dan itu Bulog. Jadi Bulog. Jawabannya Bulog. Jawaban itu Bulog. Karena dia yang akan mewakili negara. Jadi kebijakan ketika Presiden Jokowi memperkuat posisi itu adalah sebuah kebijakan yang sudah seharusnya, kan? Tetapi kemudian setelah katakanlah beradu di pasar internasional, masuk di domestik, silakan di domestik diserahkan ke mekanisme pasar. Mas, kita break lagi. Ya.